Halo semuanya, jadi sebelum mulai pasti kalian semua bingung kan kenapa bentuk videonya voice over aja? Video museumnya mana? Nah, jadi di Museum Mandala Wangsit itu, semua pengunjung tidak diperbolehkan untuk mengambil foto ataupun video dari benda-benda yang berada di museum. Pengunjung hanya diperbolehkan mengambil foto beberapa benda saja, juga mengenai penjelasan dari barang-barang yang ada di sana. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Anwar Arfa. Saya Fadiarnanda Jafira. Hai, nama saya Marsyanda Rajwa. Nama aku Purba Pristiwa. Nama saya Raisa Dimas Wibisono. Nama aku Salvia Fauzia. Di Museum Mandala Wangsit ada sebuah gambar harimau yang merupakan logo Siliwangi Mandala Wangsit. Kalian tahu nggak sih kalau gambar harimau ini memiliki arti loh? Titik hitam yang terdapat di sekitar hidung harimau berjumlah 20 yang menandakan tanggal 20. Kemudian ada juga kumis yang berjumlah 5 yang menandakan bulan 5 atau bulan Mei. Dan yang terakhir ada jambrong dari harimau yang berjumlah 46 menandakan tahun 1946. Jadi gambar harimau ini menggambarkan tanggal berdirinya Museum Mandala Wangsit, yaitu pada tanggal 20 Mei tahun 1946. Museum yang terletak di Jalan Lembong nomor 38 Bandung ini menyimpan koleksi sisa-sisa perjuangan tentara di masa penjajahan. Terdapat koleksi aneka jenis senjata tradisional seperti kujang, kelewang, pedang bambu, dan keris. Selain itu, ada juga aneka senjata api dengan berbagai ukuran yang digunakan dalam masa peperangan. Dalam bangunan museum yang dibangun sekitar tahun 1910 ini, terdapat ruang-ruang yang mengisahkan masa perjuangan seperti ruang pemberontakan DIY-TII. Di ruangan ini kita bisa melihat foto-foto perjuangan tentara menumpas gerakan DIY-TII di Jawa Barat. Ada juga ruang Palangan Bandung yang di dalamnya terdapat diorama peristiwa heroik Bojong Kokosan. Hal menarik lainnya yang ada di museum dengan luas 4.176 meter persegi ini yaitu adanya koleksi uang pada masa penjajahan dan di awal kemerdekaan. Uang-uang ini ditata rapi dalam sebuah bingkai yang menempel di salah satu dinding museum. Selain itu, ada pula foto-foto para mantan Panglima Divisi Siliwangi. Lalu bendera merah putih, bendera kebangsaan Republik Indonesia yang pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di halaman Kota Madia di bawah pimpinan D. Suprayogal. Noda hitam yang ada pada bendera merupakan darah yang sejak dulu ada pada bendera tersebut. Dalam museum ini banyak sekali informasi mengenai GKI. Tentu saja hal ini dikarenakan Divisi Siliwangi langsung yang terjun melawan gerilya GKI. Nah, contohnya yang bisa kita lihat di sini adalah penjelasan mengenai apa itu GKI, bahkan hingga ke naskah proklamasi, bendera, dan susunan organisasinya. Lalu dilanjutkan ke ruang penumpasan GKI, di mana isinya ada berbagai macam dokumentasi penumpasan GKI, seperti foto, tabel kerugian, dan jumlah korban. Namun yang cukup mengerikan adalah foto-foto yang dipasang di sana, yang menunjukkan kekejaman yang dilakukan oleh pasukan GKI. Selain foto, ada juga lukisan dan diorama yang menggambarkan bagaimana pasukan TNI melawan GKI. Seperti contohnya lukisan yang menggambarkan bagaimana pemimpin GKI, SM Kartosuwiryo ditangkap. Upaya penumpasan pemberontakan DIY-TII di Jawa Barat dilakukan dengan operasi Pagar Betis yang dilancarkan oleh pemerintah. Operasi ini melibatkan Tentara Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Divisi Siliwangi untuk mengepung markas pemberontak di Gunung Geber dan membatasi ruang gerak mereka. Operasi ini dinamakan Pagar Betis karena pasukan Tentara Nasional Indonesia mengepung basis-basis pemberontak DIY-TII sehingga membatasi ruang gerak mereka. Pada 4 Juni 1962, pemimpin DIY-TII di Jawa Barat, Kartosuwiryo, berhasil ditangkap oleh Letda Suhanda, pemimpin Kompi C Batalion 328 Kujang II Siliwangi. Dengan tertangkapnya Kartosuwiryo, gerakan DIY-TII di Jawa Barat resmi berakhir. Nah, selanjutnya yang terakhir kita bakal bahas tentang APRA nih teman-teman. APRA itu singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil. Dan berikut adalah foto dari tokoh Raymond Westerly.
Secara diam-diam, ia membangun basis kekuatan bersenjata yang akan digunakan untuk memukul RI yang direalisasikan pada tanggal 23 Januari 1950 dalam usaha yang dikenal sebagai kudeta 23 Januari. Secara membabi buta, Westerling dan anak buahnya menembak mati setiap anggota TNI yang mereka temukan di jalan. 94 anggota TNI dari Divisi Siliwangi tewas dalam pembantaian tersebut, termasuk Letnan Kolonel Lembong, dan tidak ada korban dari pihak APRA. Berikut ini adalah dokumentasi truk TNI bendera merah putih yang mendapat serangan dari APRA yang membuat beberapa anggota TNI gugur di tempat. Ini juga adalah dokumentasi jasad seorang anggota TNI yang gugur dalam penyerangan APRA yang tampak tergeletak di jalan. Berikut juga dokumentasi kesatuan APRA yang sedang berpatroli di kota Bandung sebagai unjuk kekuatan.